Bahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kesempatan kita pada malam hari ini berkumpul di Zoom meeting yang bahagia ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rania Salsabila Rahman yang bertugas sebagai moderator pada webinar kali ini dengan judul Mengapa Bangsa Arab ini Terpuruk. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak sebentar, Bapak Mustafa Abdurrahman. Izinkan saya membacakan CV singkatnya. Beliau lahir dengan nama Mustafa Abdurrahman, lahir di Pamekasan pada tanggal 7 Agustus 1963. Pendidikan terakhir beliau S3 di bidang studi kawasan Timur Tengah di Universitas Beirut, Lebanon. Pekerjaan beliau saat ini yaitu wartawan senior Kompas untuk wilayah Timur Tengah. Baik, sebelumnya kita sapa dulu ya Bapak Mustafa Rahman. Bapak gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah, baik. Sehat. Posisinya lagi di mana ini Pak? Masih di Indonesia kah atau di Di Timur Kairo, Mbak. Tengah? Di Kairo, Mesir. Di Kairo, Mesir. Halo. Maaf Bapak, sinyal. Iya Bapak, Halo. maaf. Tadi saya terkendala sinyal. Halo. Sinyalnya gimana? Bagus nggak, Pak? Suara saya bagus. Terima. Suara saya terdengar nggak? Di saya putus-putus Pak. Ya. Halo. 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 Ya, halo Bapak. Halo. Iya Bapak sudah terdengar. Sudah terdengar ya? Iya. Teman-teman sudah terdengar ya suara Bapaknya ya? Oke. Baik Bapak, langsung saja kita perkenankan narasumber kita yaitu Bapak Mustafa Rahman. Kepada Bapak Mustafa Rahman dipersilakan. Halo, suara saya terdengar nggak, Pak? Terdengar Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya waktu Indonesia ini. Ini kalau di Mesir ini baru pukul 3 sore ini. Selisih 5 jam ya, antara Mesir sama Indonesia ya. Terima kasih ya atas undangannya kepada saya untuk memberi semacam kuliah kuliah umum atau apa istilahnya itu tentang mengapa bangsa Arab terpuruk. Mengapa bangsa Arab terpuruk ini merupakan judul buku ya yang baru saya
atau yang baru terbit pada Agustus lalu, September, Oktober, 3 bulan yang lalu lah. Ya. Ini kelihatan apa enggak ya buku ini? Nggak kelihatan ya? Tutupan background ya, Pak. Kurang Oh, nggak kelihatan yang backgroundnya aja ya. Jadi buku ini baru terbit bulan Agustus lalu dan di-launching pada tanggal 25 Agustus lalu ya, dengan pembicaranya cukup lumayan keren ya. Ada almarhum Profesor Dr. Azumadi Azroy yang mantan rektor UIN Saripudiro Jakarta, dan mungkin beliau ini yang tampil terakhir untuk memberi ikut dalam bedah buku ini, dan sekaligus yang memberi kata mengantar buku ini ya. Dan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau tanggal 16 September bepergian ke Malaysia, kemudian mendadak ada masalah kesehatan di pesawat, kemudian sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit, kemudian dia almarhum meninggal dunia. Ya. Kemudian ada beberapa teman, ada Profesor Alimun Hanif, ada Dubes RI untuk Spanyol, Dr. Muhammad Najib yang ikut membedah buku ini. Mengapa bangsa Arab terpuruk? Mungkin para hadirin di sini pernah ya, wah ini kok bangsa Arab disebut terpuruk. Kalau bedah buku itu sempat yang komplain menggugat, ini kok katanya Uni Emirat Arab itu sudah maju, Qatar sudah maju, Arab Saudi sudah cukup maju, tapi kenapa kok masih disebut terpuruk begitu ya? Ada yang bertanya begitu ketika bedah buku saat itu ya. Ya nanti saya jelaskan nanti ya. Mengapa bangsa Arab terpuruk? Saya membuat buku ini dengan judul yang cukup kalau dikatakan cukup kontroversial mungkin bisa juga ya. Tapi cukup membuat orang bertanya-tanya ya tentang bangsa Arab terpuruk itu. Seperti kita ketahui ya, bahwa kemunduran bangsa Arab dan umat Islam itu kan sudah merupakan fakta sejarah ya. Kalau bagi teman-teman siswi di sini, apalagi yang dosen yang hadir di acara ini, tentu sudah tahu banget ya, mungkin bahkan lebih paham dari saya ya, bahwa kemunduran bangsa Arab dan umat Islam itu sudah merupakan fakta sejarah ya. Kita tahu ya bahwa umat Islam dan bangsa Arab ini pernah meraih kemajuan yang luar biasa ya, dari abad ke-7 sampai abad ke-14. Jika bangsa Arab dan umat Islam ini maju, ekspansi kekuasaan Arab ini luar biasa. Dari Jazirah Arab, kemudian ke Irak, ke Suriah, ke Mesir, ke Afrika Utara, sampai sempat menguasai Andalusia atau Spanyol sekarang ya, sampai 7 abad ya, hampir 7 abad. Luar biasa. Termasuk ke Asia Tenggara ini ya, ke Indonesia ini, Indonesia, Malaysia ini. Kan jauh banget ya, dari Jazirah Arab ke Asia Tenggara, ke Indonesia, Malaysia, misalnya ada Thailand Selatan. Ini kawasan yang paling jauh saya kira itu yang dijangkau oleh Islam pada era jayanya. Jadi kalau Indonesia sekarang merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Islam, itu bisa disebut merupakan peninggalan kejayaan Islam. Peninggalan kejayaan Islam. Jadi jaya-jayanya Islam itu sampai ekspansi Islam itu ke Indonesia ini.
Akan tetapi ya, sejak abad ke-14 sampai sekarang, ya sekitar 7 abad lebih ya, umat Islam dan bangsa Arab mengalami kemunduran luar biasa. Mengalami kemunduran luar biasa. Ini merupakan fakta sejarah. Jadi kalau kita melihat gimana tren bangsa Arab dan umat Islam saat ini, jawabannya adalah sebuah bangsa yang trennya itu mundur terus, merosot terus, terpuruk, baik politik, ekonomi, sosial budaya. Itu jawabannya. Jadi kalau kita tentang bicara gimana tren bangsa Arab umat Islam adalah sebuah bangsa yang arahnya ya, yang kecenderungannya itu adalah mundur terus, terpuruk terus. Memang ada 1, 2, 3 negara Arab ya yang kecenderungannya maju, ya, seperti yang saya katakan tadi, ada Uni Emirat Arab, ya, ada Qatar, kemudian mungkin menyusul Arab Saudi ya, Arab Saudi dengan visi Arab Saudi 2030 yang digalang oleh putra mahkota Muhammad bin Salman sejak tahun 2016. Ini ada harapan Arab Saudi itu bisa menyusul Uni Emirat Arab dan Qatar. Tapi di luar negara Arab, di luar 3 negara Arab ini, waduh, kita susah membahasnya ya, gitu kan. Jadi kecenderungannya adalah mundur. Bisa kita lihat Irak, bisa kita lihat Lebanon. Teman-teman bisa menunggu sebentar ya. Ini dari Pak Mustafanya ini kelempar dari Zoom. Mungkin bisa menunggu sebentar. Ya, putus ya tadi ya, atau hilang ya? Halo? Hilang Pak tadi. Nge-freeze dia. Halo, ini sudah bisa sekarang? Sudah Pak, sudah. Ya, sampai di mana tadi? Tadi saya bicara tentang ya krisis politik dan ekonomi di sejumlah negara Arab seperti Irak, Lebanon, Yaman, Libya ya. Dan sampai sekarang itu ya. Sampai sekarang terus berlanjut ya. Dan itu akibat daripada musim semi Arab yang meletus pada tahun 2011 ya. Yang melanda Mesir, Libya, Yaman, Suriah saat itu ya, dan kemudian menumbangkan rezim diktator di negara-negara tersebut seperti di Mesir, di Yaman, di Libya ya. Jadi dampak daripada musim semi Arab pada tahun 2011 itu luar biasa.
dan sampai sekarang masih terus berlanjut. Pada tahun 2011 itu disebut musim semi Arab jilid pertama. Dan kemudian setelah itu ada musim semi Arab jilid kedua yang melanda Aljazair, melanda Sudan, ya, melanda Irak, melanda Irak, melanda Libanon, ya, dan sampai berlanjut sampai sekarang. Baik negara Arab yang dilanda musim semi Arab jilid pertama seperti di Suriah, perang saudara masih belum berakhir, ya. Di Yaman masih belum berakhir itu. Kemudian ada sejumlah negara yang dilanda musim semi Arab jilid kedua seperti Libanon, Sudan, dan Irak, ya. Itu juga masih bergejolak sampai sekarang tuh. Melihat fenomena ini, ya, maka para cendekiawan Arab, para kaum pintar orang-orang Arab itu selalu menulis, ya, di media massa tentang ungkapan keprihatinan mereka terhadap situasi terpuruk di negara-negara tersebut. Jadi kalau kita baca media-media Arab di sini, ya, di Timur Tengah sini, misalnya di Mesir atau di Libanon atau di negara Arab lain, ya, itu kita sering menemukan artikel, ya, yang ditulis oleh para cendekiawan Arab yang mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap situasi buruk ini, situasi krisis ini, sampai sekarang. Bahkan termasuk konferensi-konferensi juga itu selalu membawa tema itu tentang pembaruan, ya, tentang istihad, itu selalu begitu. Jadi itu kan jelas. Kalau kita menyimpulkan itu adalah ungkapan atau keprihatinan mereka terhadap situasi yang buruk tersebut. Kemudian mereka ingin berusaha supaya keluar dari krisis tersebut. Maka seminar konferensi yang digelar di Mesir ini misalnya dan di negara Timur Tengah selalu itu selalu membawa tema-tema yang tentang tajdid khitab dini, misalnya tajdid fikir Islami, misalnya pembaruan pemikiran Islam, pembaruan wacana keagamaan, itu selalu begitu. Saya bulan September lalu menghadiri konferensi yang digelar oleh Kementerian Wakaf Mesir di sini pada tanggal 20 atau 21 September, ya. Itu judulnya tentang ijtihad. Keharusan membangkitkan tradisi bagi umat Islam saat ini. Karena kalau ijtihad itu ditutup, kata mereka, atau dibatasi, ini akan membawa kemunduran atau menjadi kendala akan terjadinya kemajuan bagi bangsa Arab maupun umat Islam. Para pembicara termasuk ada Menteri Wakaf Uni Emirat Arab, ada Menteri Wakaf Mesir. Pada saat itu mereka menyuruhkan supaya ijtihad itu dibuka selebar-lebarnya untuk mengejar ketertinggalan bangsa Arab dan umat Islam ini. Banyak perkembangan dunia saat ini yang memang membutuhkan ijtihad. Misalnya fenomena digitalisasi, fenomena munculnya energi terbarukan, ya, itu kan fenomena baru yang mungkin tidak ada kajiannya dalam fikih-fikih atau buku-buku atau kitab-kitab fikih klasik, ya. Maka perlu ada ijtihad baru oleh para cendekiawan, para ulama bekerja sama dengan para ilmuwan yang di bidangnya. Jadi misalnya ulama harus bekerja sama dengan cendekiawan, dengan ilmuwan tentang energi terbarukan. Ya, tentu harus bekerja sama dengan ilmuwan di bidang energi, gitu kan. Mau berijtihad tentang masalah digitalisasi, para ulama agama harus bekerja sama dengan pakar IT. Ya.
untuk melahirkan sebuah istiadat baru atau inovasi baru terkait dengan isu degradasi tersebut. Itu apa namanya, isu atau opini yang berkembang dalam konferensi tersebut. Jadi inilah, jadi begitu baik di tulisan di media massa maupun tema-tema yang diangkat dalam berbagai seminar maupun konferensi itu selalu sekitar tentang seruan pembaruan. Selalu begitu di sini. Jadi sedang tren di sini. Opini yang berkembang di Timur Tengah seperti itu sekarang itu. Itu kan jelas. Itu bisa kita artikan itu suatu apa namanya, ungkapan keprihatinan mereka terhadap situasi yang tidak kondusif itu, dan sekaligus upaya mereka keluar dari keterpurukan itu dalam upaya mengejar atau membangun kemajuan. Nah, itu yang berkembang ya. Nah, kalau kita kembali ya pada bagaimana situasi dunia Arab saat ini. Sebetulnya kan pada era kolonial, pasca kolonial itu seharusnya merupakan peluang bagi bangsa Arab ini untuk maju, untuk bangkit ya. Seperti misalnya Korea Selatan, Singapura, Malaysia, bahkan Indonesia. Jadi keterbebasan atau keterlepasan dari kolonial tersebut justru menjadi tonggak kemajuan. Justru sebuah dia jadikan peluang mereka bisa membangun kemajuan tersebut. Nah, tetapi sebaliknya di dunia Arab ini malah semakin mundur ya. Bukan maju setelah mereka lepas dari kolonial Barat pada era 50-an, 60-an gitu. Yang seharusnya kalau mereka seperti bangsa lain ya, seharusnya mereka maju, tapi mereka semakin mundur ya. Jadi pasca kolonial kekuasaan mereka kemudian langsung jatuh ke diktator militer. Kemudian diktator militer itu bukannya membangun fondasi ya negara bangsa yang merekatkan para elemen-elemen bangsa di satu negara tersebut, tapi sebaliknya mereka justru membangun kediktatoran ya, dengan memerintah dengan tangan besi. Jadi walaupun mereka sekian puluh tahun berhasil menciptakan stabilitas, tapi sebetulnya stabilitas semu ya. Beda dengan Indonesia ya. Indonesia itu kita harus syukuri ya. Apa namanya, founder negeri kita ya itu berhasil melahirkan Pancasila. Kita punya Pancasila itu harus disyukuri ya. Pancasila itu merupakan apa namanya, perekat semua elemen-elemen bangsa di Indonesia ini. Dan salah satu faktor yang membawa stabilitas Indonesia dari era kolonial dulu, pasca kolonial dulu sampai hari ini. Nah, di dunia Arab tidak memiliki Pancasila tersebut, atau dengan kata lain ideologi yang menjadi pijakan bersama bagi elemen-elemen bangsa di satu negara tersebut. Ini persoalan besar di dunia Arab sampai saat ini. Maka dunia Arab bisa cepat terjadi perang saudara, cepat terjadi konflik, dan susah mengatasinya itu. Itu karena tidak punya landasan ideologi negara yang menjadi rujukan bersama oleh elemen-elemen bangsa tersebut. Beda dengan kita di Indonesia yang punya Pancasila gitu. Ini persoalan besar, salah satu faktor mengapa bangsa Arab ini ya tidak seperti bangsa lain meraih kemajuan. Yang terjadi, yang dialami oleh mereka adalah kemunduran. Salah satu faktornya itu adalah ya gagalnya para pemimpin Arab ketika lepas dari era kolonial tersebut membangun ideologi negara yang menyatukan elemen-elemen bangsa di satu negara tersebut. Maka di sini misalnya di dunia Arab itu
yang besar itu seperti hubungan agama dan negara. Itu belum selesai di sini itu. Jadi pertarungan antara kubu Islamis dan kubu nasionalis ini luar biasa, saling mendepak satu sama lain. Jadi ketika kelompok nasionalis berkuasa, kelompok Islamis dihabisi. Sebaliknya kelompok Islamis yang berkuasa, kelompok nasionalis dihabisi. Itu yang terjadi di dunia Arab. Karena memang tidak punya ideologi di negara yang bisa menjadi menyatukan mereka atau menjadi payung bersama oleh mereka. Beda dengan Indonesia. Indonesia kan bisa bekerja sama gitu antara kelompok Islamis dan kelompok Islami nasionalis ya, dari berbagai aliran itu bisa bekerja sama dan bisa mudah mencari solusi politik atau jalan kompromi itu di Indonesia. Tapi sebaliknya di Indonesia paling susah mencari titik temu di sini, cari jalan kompromi itu karena masalahnya itu. Jadi tidak ada payung yang menyatukan atau menjadi naungan bersama antara mereka. Itu persoalan besar sampai sekarang di dunia Arab. Makanya di dunia Arab itu kan mudah sekali munculnya sekterisme. Misalnya Syiah dan Sunni ya. Syiah dan Sunni itu bisa masalah di sini. Jadi pertarungan Syiah dan Sunni seperti di Irak misalnya, seperti dalam waktu di Libanon misalnya itu. Itu karena memang antara golongan, antara kelompok sekte atau aliran mazhab agama itu tidak memiliki payung besar di satu negara tersebut yang bisa jadi rujukan atau referensi bersama. Jadi masing-masing malah nanti menonjolkan alirannya. Syiah lebih menonjolkan Syiah, Sunni lebih menonjolkan Sunni. Itu yang terjadi di sini ya. Itu salah satu, makanya jangan heran kalau misalnya pertarungan antara Syiah Sunni di Irak misalnya, atau Syiah Sunni di Libanon misalnya ya. Itu sangat kuat. Misalnya di Mesir ya, atau di Tunisia, atau di Libya, pertarungannya dalam bentuk kelompok antara Islamis dan nasionalis ya. Dan yang susah sejak dulu sampai sekarang mencari titik temunya. Nah, itu karena semua negara itu tidak punya landasan ideologi negara yang jadi pijakan bersama para elemen bangsa tersebut atau kekuatan-kekuatan politik yang ada di negara-negara tersebut. Itu persoalan besar di sini. Makanya dalam hal seperti itu Indonesia jauh lebih maju daripada di dunia Arab ya. Kemudian nah itu masalahnya yang kemudian menjadi ini ya, menjadi faktor yang membuat semua sektor kehidupan di dunia Arab itu mengalami ketertinggalan. Misalnya dunia Islam yang non Arab itu lebih sukses daripada dunia Arab. Itu salah satu faktor itu. Jadi misalnya Indonesia, Malaysia, ya, Turki, ya, Iran masalahnya itu dalam banyak faktor itu lebih maju dari dunia Arab. Misalnya dalam politik demokrasi di negara-negara Islam non Arab itu berjalan semua, berkembang semua seperti di Indonesia demokrasi jalan. Di Malaysia jalan demokrasi, Turki jalan, di Iran jalan, bahkan di Afrika, di Senegal demokrasi itu bisa jalan. Padahal Afrika itu kan dikenal Afrika hitam negro ya, itu kan dikenal bangsa yang paling terbelakang lah, gitu ya. Tapi dalam politik itu bisa lebih maju dari dunia Arab. Kemudian di ekonomi ya, ekonomi pun demikian ya. Ekonomi secara umum ya, Indonesia, Malaysia, ya, Turki itu
jauh lebih baik ekonominya. Rata-rata pendapat per kapita ya, negara-negara Muslim non Arab itu lebih baik daripada negara-negara Arab ya. Kecuali seperti Saudi, Uni Emirat, Qatar yang negara minyak ya, yang penghasilannya dari minyak misalnya itu kan memang dari hasil bumi ya. Tapi di perdagangan kan mereka juga tidak bagus-bagus banget lah gitu kan. Turki jauh lebih bagus, Malaysia jauh lebih bagus ya. Indonesia ya. Ada negara Muslim non Arab yang berhasil masuk anggota G20. Negara-negara 20 berkekuatan ekonomi besar di dunia itu. Indonesia sama Turki. Di Arab baru Arab Saudi saja yang berhasil masuk G20. Malaysia walaupun belum masuk tapi sudah mendekati, kekuatan ekonominya itu sudah mendekati negara G20. Mungkin beberapa tahun mendatang Malaysia sudah masuk. Ini di sektor ekonomi ya. Di sektor pendidikan misalnya. Pendidikan di negara-negara jauh lebih maju. Malaysia misalnya, Turki itu jauh lebih maju. Sekarang banyak orang Arab yang berduyun-duyun sekolah ke Malaysia sekarang. Dia sudah punya tradisi, termasuk di Mesir ini banyak pelajarnya yang sekarang banyak belajar di Malaysia. Malaysia tiap tahun selalu mengadakan pameran pendidikan di Mesir ini tiap tahun untuk menyedot atau bisa sebanyak mungkin menarik pelajar-pelajar atau pemuda-pemuda Mesir itu belajar ke Malaysia. Dan sekarang udah banyak orang Mesir itu belajar komputer ya, teknologi ke Malaysia itu. Di Turki juga demikian. Turki juga cukup baik pendidikannya. Banyak orang Arab juga sekarang belajar di Turki. Itu kita tren realita yang ada. Jadi semua sektor itu adalah negara Muslim non Arab itu jauh lebih maju dari dunia Arab. Di buku saya itu sudah dibahas ya di halaman berapa? Halaman 40 ya. Dunia Islam non Arab lebih sukses daripada dunia Arab gitu. Demikian juga masalah ilmuwan Arab itu justru banyak sukses di Barat daripada di dunia Arab. Banyak ilmuwan Arab itu malah kalau dia berimigrasi ke Eropa, ke Australia, ke Amerika, mereka justru populer, terkenal. Termasuk dulu ilmuwan Mesir ya, almarhum Ahmad Zoel itu, yang dapat Nobel ya di bidang kimia itu. Itu kan dia bisa berkembang seperti itu karena dia hidup di Amerika. Seandainya dia hidup di Mesir mungkin tidak sehebat itu. Ada ilmuwan Mesir namanya Farouk Elbas, itu ahli antariksa atau ahli antariksa itu kelas dunia, ilmu kelas dunia di bidang antariksa. Itu karena beliau hidup di Amerika. Seandainya dia hidup di Mesir belum tentu seperti itu. Banyak kisah-kisah ilmuwan Arab baik dari Palestina, dari Suriah yang hebat di Barat. Tapi sebaliknya para ilmuwan Arab yang hidup di negaranya di dunia Arab ini kurang berkembang. Ya biasa-biasa itu aja. Ini mengapa kok bisa terjadi? Itu karena memang lingkungan di dunia Arab itu tidak mendukung untuk orang itu bisa atau ilmuwan atau cendekiawan itu bisa maju, bisa berkaliber dunia. Yang mungkin masalah ya keterbatasan dana, kemudian kondisi yang kurang demokratis, kurang terbuka. Ini juga pernah disinggung ya oleh ilmuwan asal Arab Turki ya, yang sekarang menjadi profesor di San Diego University, itu Ahmad Kuru yang baru kemarin ke Indonesia itu ya, tentang bukunya tentang dan mengapa ilmuwan Arab, ilmuwan Islam itu kurang berkembang di negaranya ya. Tapi di Barat bisa berkembang, itu salah satunya memang ya
keterbatasan fasilitas di dunia Arab ya. Dan dia juga menyinggung tentang fenomena perburukan umat Islam dan bangsa Arab ini ya, menurut dia itu bukan satu faktor utamanya bukan masalah kolonial, walaupun kolonial itu faktor ada, tapi justru masalah kebebasan yang tidak ada di dunia Arab dan di dunia Islam dalam sejarahnya ya. Kemudian ada fenomena persekutuan, kolaborasi antara penguasa dan ilmuwan, sehingga ilmuwan kurang independen. Itu yang membuat para ilmuwan pada era kemunduran umat Islam dari abad 14 sampai saat ini itu kurang produktif, cenderung dikooptasi oleh kekuasaan. Itu salah satu faktor, dan seperti itu terus berlanjut sampai sekarang ya. Jadi main mata antara kekuasaan sama para ilmuwan ya. Sehingga ilmuwan itu dikooptasi oleh kekuasaan. Para ilmuwan tidak independen, sehingga para ilmuwan itu tidak lagi punya konsentrasi untuk memproduksi ilmu di bidangnya. Gitu ya. Itu adalah fenomena sejarah di dunia Arab dan Islam ya, sejak dulu ya, sejak mulai abad ke-14 ya sampai saat ini. Kemudian juga ya itulah. Jadi apa namanya, fenomena makro ya, fenomena makro tentang keterpurukan dunia Arab ya. Itu merupakan fakta sejarah ya dari abad ke-14 sampai saat ini ya. Kemudian juga ini kemudian yang melahirkan politik, krisis ekonomi dan perang saudara di banyak negara Arab saat ini, dan faktor-faktornya tersebut adalah ya termasuk tidak memiliki ideologi negara yang menjadi payung bersama, dan juga akibat tidak memiliki ideologi tersebut, maka sekterisme itu menjadi sangat kuat di dunia Arab. Itu faktor internal ya. Mungkin faktor eksternalnya memang karena di dunia Arab ini secara geografis ya letaknya sangat strategis ya. Itu kan perlintasan antara Asia sama Eropa ya, dan dekat dengan Eropa, dan Timur Tengah juga kaya dan kekayaan, maka selalu jadi rebutan pengaruh kekuatan besar ya di dunia ini, mulai sejak dulu sampai sekarang ya. Zaman dulu kita kenal ada perang salib untuk bisa menguasai Timur Tengah ya. Itu berlangsung berapa ratusan tahun ya. Perang salib tersebut itu kan akibat memang ada kelompok di sana yang lebih maju, yang kelompok Kristiani itu ingin menguasai Timur Tengah ini karena letak geografis yang strategis ya. Kemudian zaman modern ini ya pertarungan kita kenal era perang dingin antara Amerika sama Uni Soviet, itu Timur Tengah juga menjadi rebutan ya. Sekarang pun juga antara Amerika sama Rusia sama Cina ya, Cina baru masuk untuk bisa menguasai perdagangan di Timur Tengah ini luar biasa. Jadi memang Timur Tengah itu menjadi ajang pertarungan kekuatan besar ya sejak zaman dulu sampai sekarang. Maka saya pernah menulis tentang modernisasi gagal di Mesir tapi sukses di Jepang. Mengapa modernisasi kok sukses di Jepang, gagal di Mesir? Padahal Mesir itu lebih dulu daripada Jepang dalam upaya melakukan modernisasi dan mengirim putra-putranya ke Barat untuk belajar mengenyam peradaban Barat yang lebih maju saat itu. Kalau di Mesir kan dimulai sejak pada era kekuasaan Muhammad Ali pada tahun 1800 awal 1800-an. Kalau di Jepang justru baru dimulai pada era dinasti Meiji, itu sekitar berapa puluh tahun setelah Mesir ya. Tapi mengapa kok Mesir begini-begini aja
Jepang sangat maju gitu lah. Di antaranya adalah letak geografis Mesir sama Jepang ya. Kalau Mesir kan letaknya di tengah ini ya, dekat dengan Eropa ya. Persimpangan antara Asia sama Eropa, maka Mesir selalu menjadi ajang pertarungan atau rebutan atau bidikan kekuasaan raksasa pada sepanjang zaman untuk bisa menancap pengaruh di Mesir. Beda dengan Jepang. Jepang itu kan di timur jauh sana, jauh gitu kan, jauh dari Eropa. Jadi tidak terlalu menjadi ajang pertarungan, tidak terlalu menjadi incaran negara-negara besar. Maka Jepang ketika memulai modernisasi pada era dinasti Meiji, dia bisa konsentrasi melakukan modernisasi tersebut. Tapi Mesir sebaliknya menjadi ajang pertarungan, jadi ajang penjajahan juga. Maka bangsa Mesir jadi sulit konsentrasi untuk membangun atau melakukan modernisasi. Itu. Yang kedua ya, ternyata bangsa Mesir itu lebih suka ilmu humaniora daripada teknologi. Sebaliknya orang Jepang itu bisa kuat di bidang teknologi ya, dan humanioranya walaupun tidak diabaikan, tapi tidak menjadi prioritas di bidang teknologi. Banyak hal, faktor-faktor yang lain yang menyebabkan Jepang bisa maju seperti ini. Mesir kok ya begini-begini aja, bahkan cenderung tertinggal ya tertinggal. Padahal upaya untuk melakukan modernisasi itu Mesir lebih maju daripada Jepang. Saya pikir itu dulu ya. Sementara nanti kita diskusikan ya dalam sesi khusus diskusi tersebut. Terima kasih. Waktu saya serahkan kembali pada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bapak Mustafa Rahman atas penyampaian materinya. Menarik banget ya teman-teman. Kenapa sih sampai bangsa Arab sekarang ini terpuruk gitu? Jadi poin yang saya ambil di sini itu ideologi itu menjadi salah satu hal yang paling penting ya Pak di negara. Ya. Ya. Nah, jadi kita harus bersyukur ya tinggal di Indonesia karena di Indonesia sendiri itu punya ideologi yang namanya Pancasila. Nah, Pancasila ini tuh gunanya apa? Yaitu merupakan perekat dan istilahnya tuh satu arah itu. Jadi kalau di Arab sendiri itu kan nggak punya ideologi pijakan. Nah makanya di Arab itu cepat terjadi konflik ya Pak karena nggak punya landasan ideologi negara itu. Kemudian juga ini tuh nggak punya ideologi ini tuh juga menjadi alasan kenapa bangsa Arab itu cenderung mengalami kemunduran. Sedangkan di Indonesia sendiri tuh bisa bekerja sama dengan berbagai aliran dalam politik demokrasi juga itu bisa jalan. Nah, juga ini tadi yang menarik itu kenapa sih ilmuwan di Timur Tengah ini nggak se-famous atau sesukses di negara-negara Eropa. Karena di Arab sendiri itu teman-teman itu tadi yang saya tangkap itu susah berkembang dan faktor lainnya itu juga lingkungannya kurang mendukung ya Pak. Karena adanya keterbatasan dana dan juga kondisi yang tidak demokratis. Jadi masalah kebebasan itu juga menjadi faktor kenapa ilmuwan di negara Timur Tengah ini cenderung tidak sukses atau kurang terkenal istilahnya. Oke, baik. Mungkin kita beralih ke sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand atau bisa chat di kolom chat ya. Baik, teman-teman. Oh iya, ini Pak, ada satu tanggapan dari peserta dari Riantori. Saya izin membacakan ya Pak. Assalamualaikum Bapak, mohon izin. Menurut saya, dunia Arab bukan tidak memiliki ideologi pemersatu. Sebenarnya, ideologi pemersatu di dunia Arab ini sudah coba dirumuskan sejak era Jamaluddin Al-Afghani
dan Muhammad Abduh melalui melalui pan-Islamisme dengan nilai-nilai Islam yang universal di dalamnya. Namun, mutiara tersebut berhasil diredam oleh Barat melalui ideologi impor yang mereka cangkokkan dan juga ditanamkan kepada ilmuwan-ilmuwan Arab yang sekolah di Barat. Yang ini membuat nilai-nilai Islam yang genuine dan universal menjadi tereduksi. Dan lebih jauh, hal ini kemudian menjadi salah satu faktor utama konflik di dunia Arab. Wallahu alam. Baik, Pak, gimana tanggapannya? Ya, betul. Betul. Saya setuju itu ya. Jadi seperti Jamaluddin dan Abduh itu kan pernah mengusung ideologi pan-Islamisme. Dan pada saat itu memang ambisi atau visi dari Jamaluddin dan Abduh itu memang membangun ideologi Islam pan-Islamisme bisa berkembang dan menjadi payung di dunia Arab ya, dunia Arab dan Islam ya pada waktu itu. Tujuannya bagus ya, tujuannya sangat bagus. Seandainya berhasil ya, seandainya perjuangan Afghani dan Abduh itu berhasil, mungkin jalannya sejarah dunia Arab ini berbeda, tidak seperti sekarang ya. Tapi seperti banyak disinggung oleh para cendekiawan Arab maupun Muslim ya, dari dulu sampai sekarang, memang kolonialisme itu menjadi salah satu faktor kemunduran umat Islam dan bangsa Arab ini. Adapun berapa persen faktornya itu soal lain ya. Itu bisa beda persepsi ya, beda satu sama lain ini. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri kolonial itu adalah salah satu faktor mundurnya dunia Arab dan Islam. Ya, kemudian memang kolonial itu mengenalkan tentang sekularisme, tentang nasionalisme ke dunia Arab ya. Dan itu kemudian diadopsi oleh sejumlah kekuatan politik di banyak negara Arab. Termasuk yang utama, yang paling ini, itu kelompok militer yang kemudian berkuasa di dunia Arab pasca kolonial tersebut. Militer itu menganut, hampir semua militer itu menganut ideologi nasionalisme dan bermusuhan dengan aliran-aliran yang diperjuangkan oleh Jamal Abdul Nasir dan Muhammad Abduh, yaitu Islamisme. Dan sekarang kan pertarungan antara Islamisme dan nasionalisme itu sampai sangat kuat di dunia Arab dan menjadi faktor dunia Arab itu tidak stabil ya. Di Mesir misalnya dulu, waktu sempat ada demokrasi ya pasca Muslim Arab itu, kemudian ada pemilu dimenangkan oleh kelompok Islamis, tapi setelah dikudeta oleh kelompok militer. Ya. Dan itu banyak juga di Aljazair pada tahun 91 misalnya. Di pemilu kelompok Islamis lewat Front Penyelamat Islam waktu itu memenangkan pemilu ya, tapi kemudian dikudeta juga oleh militer gitu kan. Ini selalu menjadi persoalan masalahnya. Hubungan agama dan negara itu selalu menjadi salah satu faktor yang membuat negara Arab itu tidak stabil, termasuk Palestina. Salah satu ya yang melemahkan perjuangan Palestina meraih kemerdekaan dari Israel itu ada pertarungan kelompok nasionalis dan Islamis yang sampai sekarang belum selesai, yaitu antara Fatah sama Hamas. Hamas yang Islamis yang sekarang menguasai jalur Gaza, Fatah yang nasionalis yang menguasai tepi barat. Jadi Palestina secara geografis pecah antara Gaza sama tepi barat itu adalah ya gara-garanya masalah Islamis dan nasionalis itu. Jadi kalau kita berbicara tadi kembali pada pertanyaan Mas Canto, memang masalah payung bersama itu atau pijakan bersama di dunia Arab itu merupakan kisah yang gagal sejak Jamaluddin Al-Afghani ya sampai sekarang itu kisah yang gagal. Upaya sudah ada. Seandainya berhasil itu akan beda sejarah bangsa Arab itu. Mungkin bisa jauh lebih maju dari sekarang ya. Cuman karena gagal tersebut akhirnya ya jadi kayak begini, gagal semuanya. Kemudian menjadi faktor terpuruknya
kemunduran dunia Arab itu. Gitu. Dan untuk suatu bangsa bisa meraih kemajuan, ya, meraih kemakmuran, itu kan harus stabil. Elemen-elemen itu harus kompak, harus bersatu. Ya. Minimal rukun lah. Kalau tengkar terus, ribut, konflik terus, bagaimana bisa maju? Kan tidak sempat belajar yang baik misalnya. Bahkan ada putra-putra terbaiknya di dunia Arab ya, hebat misalnya bisa sukses belajar di Barat, di Eropa, di Amerika. Malas pulang ke negara Arab, lihat negaranya begitu. Kalau saya pulang, ngapain saya? Bahkan bisa habis saya, bisa semakin mundur. Mereka pada tidak pulang. Gitu. Mereka justru berkarir, mengembang karirnya di sana dan jadi besar di sana. Bisa juga seperti yang saya singgung tadi, mereka justru dengan suasana di Barat mereka meraih kesuksesan luar biasa. Sebaliknya, saudara mereka yang tidak belajar di Eropa ya, atau mereka pelajar kemudian pulang, kalah jauh perkembangannya dibanding mereka yang memilih tidak pulang. Saya kira. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Bapak. Ya, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau bisa tulis di kolom chat ya. Oke, mengingat belum ada, saya ingin bertanya, Pak. Apakah ada alasan lain nggak sih, Pak? Kenapa sih alasan utama lah? Kenapa negara-negara Timur Tengah ini tuh selalu menjadi eh, perebutan negara Barat gitu? Contohnya seperti Afghanistan yang kemarin kan itu juga pernah diinvasi. Kemudian juga Irak gitu yang yang sudah diinvasi juga sama Amerika Serikat. Nah, sebenarnya apakah ada tujuan lain gitu Pak dari bangsa-bangsa negara bangsa-bangsa Barat ini menginvasi negara Timur Tengah ini, Pak? Terima kasih. Ya, dalam buku Mengapa Bangsa Arab Terpuruk ini di bab 2 halaman 50 ini ada saya tulis artikel mengapa Timur Tengah itu selalu bergejolak gitu ya. Kan pertanyaannya begitu kan? Afghanistan tadi. Kira-kira kan gitu pertanyaan, Pak. Iya, betul. Benar nggak? Betul. Iya tuh. Ini di buku ini ada artikel yang cukup ya representatif untuk menjawab pertanyaan tersebut. Makanya perlu beli. Ini kan cuma 99.000 itu di toko Gramedia ada itu. Mengapa bangsa terpuruk itu. Itu di sini kita ya sebentar ya. Nah ini kan ya, fenomena perang dan krisis politik yang melanda kawasan Timur Tengah tersebut adalah akibat dari beberapa sebab yang membuat kawasan itu terus bergejolak. Ada beberapa sebab atau faktor di balik terus bergejolaknya kawasan Timur Tengah tersebut. Pertama, ya, ini jawabnya, nilai strategis kawasan Timur Tengah yang mengundang menjadi rebutan pengaruh kekuatan internasional maupun regional. Seperti diketahui kawasan Timur Tengah menjadi lintasan transportasi laut yang menghubungkan Eropa dan Asia melalui Laut Merah dan terusan Suez. Nah, itu kan. Jadi Timur Tengah ini kan betapa strategisnya letak kawasan Timur Tengah. Ini kan menjadi lintasan transport laut antara Asia dan Eropa. Dari Asia, kapal laut dari Asia atau sebaliknya di Eropa ke Asia pasti melalui Laut Merah sama terusan Suez. Artinya itu kan jauh lebih murah, lebih cepat dibanding keliling Afrika di sana. Kalau kita keliling lewat Afrika Selatan, itu lebih lama 15 hari. Dari segi waktu. Belum lagi masalah cost-nya. Biayanya kan tentu lebih mahal. Karena lebih lama tentu lebih mahal. Maka mereka pilihannya adalah lewat terusan Suez dan Laut Merah. Walaupun terusan Suez itu bayar dan cukup mahal membayar melintas terusan Suez, tapi dibanding lewat Asia Selatan berputar ya, itu pasti tetap lebih murah. Makanya tetap
urusan Suez dan Laut Merah itu menjadi arus aliran transportasi laut utama antara Asia sama Eropa ya. Kemudian Timur Tengah juga merupakan sumber minyak dan gas terbesar di muka ini yang membuat internasional sangat tergantung pada kawasan Timur Tengah. Kawasan Timur Tengah memproduksi sekitar 27% kebutuhan minyak dunia. Dan pada tahun 2019 kawasan Timur Tengah memproduksi 685,7 miliar meter kubik gas. Ya. Menurut Lembaga Kajian Geologi Amerika Serikat, cadangan minyak dan gas yang ditemukan di area seluas 83.000 km persegi di Laut Mediterania Timur dengan cadangan gas mencapai 287 triliun, dan itu semua berada di kawasan Timur Tengah ya, bertepi ke Israel, ke Mesir, ke Palestina, ke Lebanon, ke Suriah, sebagian besar bertepi ke Laut Tengah itu. Kemudian itu faktor pertama ya, letak strategis kawasan timur. Yang kedua ya isu hubungan agama dan negara yang pernah saya sebut itu belum selesai di Timur Tengah sekarang. Bahkan hubungan agama dan negara sering dipertentangkan di kawasan tersebut. Beda dengan Indonesia. Indonesia bisa rukun antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis, kelompok Islamis. Bisa join kekuasaan misalnya sekarang. Seperti sekarang yang berkuasa misalnya di Indonesia PDIP. Di PDIP dalam ada PKB, ada PAN gitu kan, yang partai yang berbasis masa Islam bisa rukun kalau di Indonesia. Dan di Timur Tengah itu susah kayak begitu. Kalau nasionalis yang berkuasa, yang Islamis dihabisin. Sebaliknya kalau Islamis yang berkuasa, yang Islamis yang nasionalis juga dihabisin, begitu fenomenanya. Ketiga ya, tiadanya budaya demokrasi di dunia Arab. Tidak adanya demokrasi. Jadi gagalnya musim Arab pada tahun 2019 itu karena memang tidak adanya budaya demokrasi. Ketika ya kelompok sipil punya kesempatan berkuasa di dunia Arab, mereka satu sama lain saling cakar-cakaran, saling sikut-sikutan, saling mendepak satu sama lain, bukan bekerja sama ya, bukan bergandengan tangan membangun negara baru dengan berdasarkan sistem demokrasi, tapi satu sama lain saling sikut, saling saling mendepak. Maka situasi kayak begini dibuat kesempatan lagi oleh militer masuk dengan mengkudeta kekuatan sipil berkuasa tersebut. Ini terjadi di mana, di Mesir ini ya, di Mesir dan di banyak negara lain, di negara lain itu karena tiadanya demokrasi, budaya demokrasi di dunia Arab. Ya, masih ada waktu setengah jam nih, masih lama. Kalau ada pertanyaan lain. Iya, ini Pak dari di chat Zoom itu banyak banget. Saya bacakan satu persatu ya Pak. Oke. Ada pertanyaan nih Pak. Izin tanya Pak Mustafa, melihat gagalnya demokratisasi di Arab dan gerakan Islamis yang cenderung keras, kira-kira ke depan harapan di Arab kira-kira seperti apa Pak? Mohon dijawab Pak. Ya, yang musim semi Arab tahun 2011 ya, kemudian lanjut sampai 2019 disebut gerakan gagal total, gerakan total. Maka yang berkuasa sekarang di Arab itu adalah militer lagi, ya. Dan umpamanya ada kekuatan sipil yang sempat berkuasa seperti Tunisia, jadi menjadi kekuasaan yang tidak kuat dan sangat tergantung pada kekuatan militer setempat. Sekarang kita bicara bagaimana masa depan Timur Tengah ini ya, setelah gagal demokrasi ini ya. Fenomenanya, trennya ya, yang berkuasa di dunia Arab, yang pertama adalah tentu monarki, kekuatan monarki ya, seperti monarki di Arab Saudi, di Uni Emirat, di Kuwait ya. Jadi gagalnya demokrasi di dunia Arab itu semakin memperkuat kekuatan monarki tersebut. Sebetulnya saya perlu disebut juga salah satu faktor, bahkan mungkin faktor utama ya, gagalnya demokrasi di dunia Arab itu pasca musim semi Arab itu
itu karena para monarki yang berkuasa di negara-negara Arab Teluk ini, Arab Teluk kaya, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat, ya, Bahrain misalnya. Mereka pada ini ya, pada khawatir gitu, pada ketakutan. Kalau demokrasi di dunia Arab ini sukses, ini akan mengancam kekuasaan saya, kekuasaan monarki. Gitu. Mereka pada ketakutan, maka mereka berusaha melakukan serangan balik untuk berusaha menggagalkan demokrasi yang diperjuangkan oleh pasca di negara-negara Arab pasca musim semi Arab tersebut. Ketika di Mesir mereka Saudi misalnya, Uni Emirat, wah ini malah mengucurkan dana pada kekuatan-kekuatan yang ingin menggagalkan demokrasi di Mesir. Jadi bisa menjadi salah satu faktor utama gagalnya demokrasi karena ketidaksukaan atau sikap oposisi para monarki ya terhadap benih-benih demokrasi di Timur Tengah yang punya peluang untuk terus berkembang. Karena menurut mereka demokrasi itu merupakan ancaman keamanan terhadap mereka, ancaman terhadap masa depan ekstensi kekuasaan mereka ya. Maka bisa disebut bagaimana masa depan Timur Tengah adalah semakin kuatnya kekuasaan para monarki tersebut. Yang kedua adalah semakin kuatnya kekuatan militer yang berkuasa di banyak negara Arab seperti sekarang di Mesir, di Sudan ya, kemudian di Suriah misalnya. Itu fenomenanya seperti itu. Bahkan militer itu cenderung sekarang main mata, bekerja sama dengan para monarki untuk memperkuat kekuasaan mereka dan sekaligus menggagalkan upaya demokrasi dimanapun di dunia Arab. Jadi kalau ada negara Arab misalnya cenderung ingin membangun sistem demokrasi itu kurang disukai, cenderung dimusuhin gitu. Maka demokrasi dunia Arab itu bukan isu yang seksi. Jadi isu yang menjadi semacam musuh bersama oleh kekuatan militer dan kekuatan monarki. Sebaliknya, apa yang sekarang yang akan diterapkan mereka ya adalah stabilitas. Stabilitas itu adalah yang utama di dunia Arab yang harus diperjuangkan. Karena stabilitas ini yang bisa mengantarkan mereka kembali membangun ekonomi, politik, budaya, mengejar ketertinggalan mereka setelah hampir 10 tahun ya akibat musim semi Arab, mereka disibukkan oleh krisis politik dan perang saudara gitu kan. Dan kemudian mereka punya contoh untuk hal ini, Cina. Cina itu kan negara diktator tapi maju gitu. Diperintah oleh satu partai tapi menjadi negara yang sangat maju secara ekonomi maupun teknologi. Maka para pemimpin Arab sekarang itu punya dalih, punya argumentasi. Jadi untuk meraih kemajuan itu tidak mesti kita berdemokrasi seperti di Barat. Jadi kan selama ini kan yang pro Barat ya, kalau untuk bisa maju itu kan harus seperti Barat, ada kebebasan, demokrasi dan tapi sekarang argumentasi itu terbantahkan oleh realitas Cina, fenomena Cina ya. Cina yang diktator tapi kemajuannya luar biasa. Maka Cina sekarang menjadi kiblat negara-negara Arab ya, yang diperintah oleh monarki maupun militer. Jadi Cina itu jadi idola. Maka sering di media-media sekarang itu di Mesir misalnya atau di negara Timur Tengah muncul opini tentang belajarlah ke Cina gitu ya. Belajarlah bahasa Mandarin. Kalau dulu harus kita didorong rame-rame belajar bahasa Inggris dan Prancis, sekarang malah didorong untuk belajar bahasa Mandarin gitu ya. Dan di buku ini ada. Jadi belajarlah di Asia itu di halaman berapa ya? Keharusan pemikiran Arab di sini ada, bentar ya. Ada di sini. Jadi artikel bentar ya.
Ini ada di halaman 117. Keharusan bangsa Arab belajar bahasa Mandarin. Ini salah satu pengamat politik Mesir, ya, namanya Abdul Muin Said, yang menulis artikel pada Harian Syarq al-Awsat edisi hari Rabu 29 Desember tahun 21 dengan judul Kapan Kita Belajar Bahasa Mandarin. Itu mereka sangat mendorong para pemuda-pemuda Barat itu kalau ingin mengejar ketertinggalan itu belajar bahasa Mandarin, bukan bahasa Inggris, bahkan malah bahasa Mandarin ini. Artinya begitu mulai muncul ya opini yang cukup kuat di dunia Arab itu tentang sekarang itu sudah saatnya bukan berkiblat ke barat, tapi berkiblat ke timur, khususnya Cina. Ini sudah cukup kuat opini yang berkembang di sini ya, di Timur Tengah. Kemudian ada halaman 112, bangsa Arab belajarlah ke Asia. Jadi sekarang bukan ke barat, sekarang bukan ke Eropa. Kalau dulu abad 18, 19 ya, itu kan ke Eropa orientasinya. Sekarang mulai ada upaya untuk ke Asia, khususnya Cina yang jadi contoh. Cina, kemudian Jepang, kemudian Korea Selatan itu selalu yang menjadi contoh dan terus diangkat oleh para cendekiawan Arab di sini ya. Nah, itulah. Jadi makanya kalau kita bicara tentang bagaimana masa depan ke Timur Tengah ini, ya kecenderungannya itu adalah sekarang ingin digiring ke timur, ke Asia ya, khususnya Cina, Korea Selatan dan Jepang. Dan ini juga ditopang oleh kekuasaan di Timur Tengah, baik di negara-negara yang sistemnya monarki mutlak seperti kawasan Arab Teluk maupun yang militer seperti Mesir dan seterusnya ya. Dan mereka memang punya kepentingan, kekuasaan mereka itu memang harus berdasarkan diktator ya, diktator misalnya. Dan bagi mereka diktator itu tidak jelek gitu. Bagi mereka diktator itu bisa maju juga. Contohnya Cina. Maka hal-hal yang bau Cina sekarang di Timur Tengah, di banyak negara Arab itu memang sengaja dibesar-besarkan, sengaja diangkat dan layak dijadikan contoh atau teladan untuk membangun masa depan Arab gitu. Tidak mesti sekarang berkiblat ke barat yang mendengungkan demokrasi, hak asasi manusia dan seterusnya itu. Tidak harus begitu sekarang untuk kita bisa maju. Kita bisa juga dengan seperti sekarang, yang penting kita menciptakan stabilitas walaupun diktator, itu bisa kita maju. Contohnya ya Cina. Ya, terima kasih. Oke, baik Saya ada Bapak. 15 menit lagi. Iya, ini kita beralih ke yang raise hand dulu ya. Tadi ada Mbak Yuliana, tadi raise hand. Mungkin bisa di unmute. Iya, Kak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari moderator. Sebelumnya di sini saya ingin menyatakan sependek pengetahuan saya, Pak, terkait dengan negara Arab ini. Negara Arab itu merupakan negara yang kemudian tidak pernah dijajah. Ini sepengetahuan saya, tidak pernah dijajah, dan di sini mungkin bisa menjadi penyebab juga mengapa kemudian di negara Arab itu tidak ada kesatuan dalam hal ini. Misalnya yang menyebabkan kenapa kemudian negara Arab menjadi negara yang terpuruk, selain dari pada alasan tidak adanya ideologi, salah satunya mungkin karena tidak ada rasa sepenanggungan, rasa senasib pada misalnya pada saat mereka seperti Indonesia pada saat dijajah gitu. Mungkin ini adalah salah satu penyebab dari tidak bersatunya bangsa Arab. Nah, kemudian di sini yang menjadi pertanyaan saya, Pak, kenapa sih negara-negara Eropa ataupun Barat kemudian baru memperebutkan Arab ini? Mengapa tidak sedari dulu? Begitu, Pak. Terima kasih. Langsung ya. Iya, Bapak, langsung. Ya, perlu saya luruskan, mungkin nanti bisa juga ditimpali kalau memang salah. Ya, negara yang Arab yang tidak pernah dijajah itu Arab Saudi. Arab Saudi memang tidak pernah dijajah. Kalau negara Arab lain itu jajahan semua itu. Jadi kayak
Afrika Utara itu kan Prancis, Maroko, Jazair, Tunisia. Jazair malah paling belakang itu punyanya. Baru merdeka itu tahun 62. Jazair itu merdeka dari Prancis gitu ya. Tunisia tahun 56 ya Prancis itu. Jauh lebih dulu Indonesia kan 45. Jajan semua. Kalau Irak, Suriah itu jajan Inggris ya. Libanon Prancis. Yaman itu Inggris. Sudan Inggris. Hampir semua negara Arab di bawah jajan Inggris dan Prancis, kecuali Arab Saudi. Arab Saudi memang tidak pernah dijajah ya. Kemudian kenapa kok negara Timur Tengah, negara Arab itu baru menjadi rebutan? Ya, sebetulnya jadi rebutan bukan baru ya. Seperti saya sampaikan dulu, sejak zaman dulu. Jadi ada kekuatan luar selalu ingin menguasai dunia Arab itu. Contohnya sejak munculnya Perang Salib kan. Perang Salib itu bahkan pada zaman Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad itu kan yang berkuasa Romawi dan Persia. Gitu kan. Romawi dan Persia itu selalu ingin menguasai daerah-daerah Arab ya. Maka perang Mu'tah antara kaum Arab Muslim yang dipimpin oleh bin Walid dengan kaum Romawi ya, dengan kaum Persia semua. Jadi sejak dulu sebetulnya dari zaman Romawi dan Persia memang negara atau kawasan Timur Tengah selalu jadi rebutan. Pada era Nabi itu kan dua kekuatan seperpawi itu kan Persia sama Romawi. Yang paling banyak menguasai dunia saat itu. Jadi Romawi itu menguasai daerah Jordania, Palestina, Libanon, Mesir saat itu ya. Kemudian Persia ya Iran sekarang, kemudian Asia Tengah, kemudian sebagian Irak. Jadi sejak zaman Nabi sudah sebetulnya jadi rebutan kawasan Timur Tengah tersebut. Kemudian setelah itu ada Perang Salib. Perang Salib coba dari tahun berapa? Itu bisa ratusan tahun gitu ya. Itu kan upaya kaum Kristiani untuk menguasai daerah Timur Tengah ini. Kemudian zaman modern ya pada era perang dunia antara Rusia sama Uni Soviet, ada banyak negara Arab yang pro Amerika misalnya. Negara Arab Teluk monarki itu semuanya pro Amerika. Kemudian yang militer pada tahun 50-60-an itu pro Uni Soviet saat itu kan. Kayak Mesir zaman agama dasar itu cenderung ke Uni Soviet. Kemudian Irak, Iran cenderung ke Uni Soviet. Mungkin salah satu faktornya adalah Israel. Karena Israel itu kan didukung oleh Amerika. Maka banyak negara Arab itu cenderung malah ke Uni Soviet. Dan dia beli senjata ke Uni Soviet juga. Ketika perang melawan Israel, senjatanya dipakai adalah dibeli dari Uni Soviet. Salah satu faktornya. Sampai saat ini ya. Jadi bukan hal yang baru. Perebutan Timur Tengah menjadi rebutan atau menjadi ajang pertarungan atau bidikan kekuatan raksasa sejak zaman dulu sampai sekarang. Ya. Halo? Halo Bapak? Halo? Iya, halo. Halo Bapak? Halo? Oke, sudah masuk lagi ya Bapak suaranya. Ya. Ya. Oke, ini bagaimana Mbak Yulia? Apakah ada tanggapan? Iya, Kak, terima Apa kasih. suara saya kedengaran tadi waktu saya menjelaskan? Kalau tidak kedengaran saya menjelaskan lagi, ngulang lagi. Kedengaran, Pak, kedengaran. Kedengaran. Oke. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Oke Bapak, ini masih ada pertanyaan ya Pak dari di chat Zoom. Masih ada 10 menit lagi. Ya, baik. Pertanyaan dari Mas Muhammad Arif. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Bagaimana menurut Bapak terkait
diberlakukannya adanya budaya Barat yang masuk ke negara Timur Tengah, khususnya di negara Arab, dan apakah itu termasuk dari kemunduran Islam di negara Arab tersebut, dan bagaimana solusinya agar ajaran Islam ini tidak terjadi kemunduran tersebut akibat budaya Barat, gitu Pak. Gimana? Apakah budaya Barat itu menjadi faktor kemunduran bangsa Arab? Pertanyaannya. Bagaimana solusinya agar ajaran Islam itu tidak terjadi kemunduran akibat adanya budaya Barat ini, Pak? Ya, saya paham. Jadi begini, negara-negara Arab dan Islam itu kan sekian lama atau sangat lama dijajah oleh kolonial Barat. Jadi kultur, budaya, ideologi Barat itu sudah masuk cukup kuat di negara-negara Barat. Sekarang apakah budaya Barat itu menjadi faktor kemunduran bangsa Arab dan umat Islam? Nah, ini merupakan isu yang masih bisa diperdebatkan ya. Karena kan seperti di Mesir misalnya. Pada era Muhammad Ali pada tahun 1800-an ya. Dia malah mengirim putra-putra terbaik Mesir ke Perancis ya, untuk belajar peradaban Barat dalam upaya mengejar ketertinggalan Mesir ya, dari Barat dalam semua hal. Jadi peradaban Barat itu bukan merupakan kemunduran bangsa Barat, tapi sebetulnya justru bangsa Arab ini ya, kalau ingin maju itu harus belajar ke Barat, harus berinteraksi dengan Barat. Negara bangsa lain bisa maju, contohnya Jepang misalnya, bisa maju seperti ini karena Jepang itu sudah mulai berinteraksi dengan Barat, mengirim putra-putra terbaik Jepang ke Barat sejak tahun pertengahan 1800-an. Dan sukses, dan semua sekarang Cina pun bisa maju seperti sekarang ya. Itu pun karena ribuan ya putra-putri Cina yang belajar ke Amerika, ke Eropa, ke ke Australia, dan kemudian mereka mengadopsi ilmu-ilmu teknologi yang diserap di Barat tersebut, dibawa pulang ke Cina, diterapkan di Cina. Jadi Cina seperti itu memang karena belajar ke Barat. Nah, bangsa Arab kalau ingin maju, ya memang harus belajar ke Barat, harus belajar ke Barat. Jadi tidak bisa dipertentangkan antara apakah budaya Barat ini menjadi faktor kemunduran bangsa Barat. Disebut tadi itu faktor kenapa kolonial, zaman kolonial itu menjadi salah satu faktor kemunduran bangsa Arab. Beda lagi, itu bukan masalah sains dan teknologi. Bedanya masalah kultur ya, masalah kultur ideologi. Jadi kolonial ketika menjajah negara-negara Arab saat itu, dia tidak tidak membangun sistem yang membawa kemajuan bangsa Barat. Misalnya bangsa Barat pada waktu itu mempelopori mencari ideologi ya, ketika dia sudah berakhir masa kolonialnya atau di akhir-akhir masa kolonialnya, misalnya dia membantu elemen-elemen bangsa di suatu negara itu mencari ideologi yang menjadi pijakan bersama. Gitu. Negara kolonial tidak melakukan itu. Jadi ketika dia meninggalkan negara Arab, ya meninggalkan gitu aja. Gitu. Jadi benih-benih yang membangun kemajuan bangsa Barat itu tidak dibangun. Kemudian sebaliknya, itu yang pertama. Yang kedua, malah dia menanamkan ideologi atau budaya Barat yang kemudian diadopsi oleh banyak anak bangsa, yang itu yang namanya sekularisme ya, atau nasionalisme ya. Itu yang kemudian menjadi sumber konflik antara
anak-anak bangsa yang memegang teguh ideologi Islamisme. Gitu. Ya, seperti yang disinggung oleh Mas Yanto tadi. Jadi kan banyak anak bangsa pada waktu itu yang kagum atau memegang teguh pada ideologi yang diusung oleh Jamaluddin Al-Afghani, oleh Muhammad Abduh, yang menghembuskan atau menggemakan ideologi Islamisme. Gitu kan. Itu kan masih banyak itu ya. Tapi ketika kolonial datang, ya kemudian ada sekularisme, ada nasionalisme, ada sosialisme, macam-macam. Ini menjadi bahan konflik antara anak bangsa. Jadi anak bangsa yang mengadopsi atau menganut ideologi Islamisme dan anak bangsa yang menganut sosialisme, anak bangsa yang menganut sekularisme, nasionalisme ini, bahkan kapitalisme itu menjadi konflik dan dia ada ideologi lagi atau ideologi anak bangsa yang menyatukan konflik tersebut. Beda dengan Indonesia. Indonesia kan para founding father kita itu kan langsung melahirkan Pancasila yang bisa menjembatani ideologi-ideologi yang ada di Indonesia ini. Nah, di Arab tidak ada seperti itu. Dan itu terus menjadi sumber konflik sampai sekarang. Dan para elit politik di dunia Arab sekarang masih gagal menemukan atau mencari ya ideologi yang menjadi payung bersama, ideologi negara maksudnya, yang menjadi payung bersama antara elemen-elemen bangsa ini yang satu sama lain menganut ideologi yang berbeda. Kalau bisa disebut, kenapa kolonial menjadi salah satu faktor kemunduran atau perpecahan? Ya karena itu. Jadi kolonial itu memaksakan atau mengenalkan ideologi Barat di negara Arab, kemudian ideologi tersebut menjadi sumber konflik atau menjadi rentan menimbulkan konflik dengan ideologi yang sebelumnya sudah ada seperti ideologi Islamisme. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Ya, gimana? Oke, baik. Jadi mungkin waktunya tinggal 3 menit lagi ya Pak. Jadi Ya, sesi tanya jawabnya kita tutup dulu sampai di sini teman-teman. Mohon maaf yang belum kepilih untuk pertanyaannya. Baik, jadi itulah sesi tanya jawab kita bersama Bapak Mustafa Abdurrahman. Oke, mungkin untuk penutup ya Pak, boleh deh Pak closing statement-nya mengenai webinar kita pada malam hari ini Pak. ya kita hendaknya lebih banyak belajar mengenal dunia Arab ya, dengan skala kekurangan dan kelebihannya. Meskipun saya berbicara tentang banyak kekurangan, tapi bangsa Arab juga punya banyak kelebihannya. Kalau mereka tidak punya banyak kelebihan, mereka tidak eksis ya sebagai bangsa besar seperti sekarang. Meskipun mereka itu mengalami kemunduran, tapi upaya untuk keluar dari kemunduran dan mengejar atau meraih kemajuan itu terus dilakukan sampai saat ini. Salah satu misalnya setuju atau tidak setuju, yang diutamakan sekarang bangsa Arab itu adalah membangun stabilitas sebagai pijakan untuk membangun kemajuan, kemakmuran ya. Kalau di Indonesia itu ada Pancasila ya, tapi karena Indonesia di dunia Arab tidak memiliki Pancasila, maka dia memaksakan atau berusaha mengenalkan isu stabilitas ya. Walaupun itu bukan ideologi, tapi semacam menciptakan stabilitas atau ketenangan ya, tidak kisruh ya. Dan itu sekarang yang sangat diupayakan ditancapkan di dunia Arab itu. Dan walaupun kemudian mereka itu membangun kiblat baru ya, sebagai contoh untuk membangun masa depan, yaitu Cina dengan model diktator tapi bisa maju ya. Inilah sekarang yang sedang ditiru oleh Arab ya, oleh para pemimpin Arab itu, stabilitas ya, yang menjadi pijakan untuk meraih kemajuan. Karena mereka sadar demokrasi belum waktunya ditanam atau dibangun di Arab. Karena budaya demokrasi
tampaknya memang gagal dibangun atau sudah lambat dibangun di dunia Arab, sehingga demokrasi tidak tumbuh secara baik di dunia Arab. Maka sebagai gantinya adalah kita tinggalkan demokrasi ini dulu, kita bangun stabilitas untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Sehat-sehat ya Pak di sana. Siap. Siap. Terima kasih. Iya. Sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dan teman-teman yang sudah hadir pada acara webinar kali ini. Saya selaku moderator Rania Salabila Rahman pamit undur diri dan sampai jumpa 2 bulan lagi di sesi Insiaran Night Lecture sesi 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Baik, terima Terima kasih kasih, semua. Pak. Terima kasih semua. Buat ya. Ya, terima kasih, Makasih Bapak. Pak. Makasih. Terima kasih, ya. Belajar.